Oke bro, sebelumnya Mimin mau kasih tahu, video di sini hanyalah pemanis, dan ini dikhusus mendengarkan, dan bagi yang tidak bisa baca judul atau thumbnail, atau alur cerita novel, harap minggir bro. Iya tuan, Sen Subing masih pintar. Setelah sedikit ragu, dia mengulurkan lengan batu gioknya dan mengambil lengan kiri Tan Yun, dan memasuki aula abadi bersama Tan Yun. Setelah Tan Yun duduk, Sen Subing diam-diam berkata, "Kamu tahu kenapa, Ham?" Selanjutnya, Sen Subing menunjukkan kemampuan aktingnya yang jelas dan mulai memberitahu Tan Yun secara detail tentang proses 89 murid Sekte Lu Yi yang kemudian dibunuh oleh Tan Yun. Setelah berbicara, Sen Subing memuja, "Tuan, kamu benar-benar hebat, kamu mengatakan bahwa kompetisi dansu antara para tetua tidak akan dipandang rendah lagi. Kamu benar lagi." Pada saat itu, Tan Yun menggantikan murid. Kemudian, setelah Sen Subing mengatakan bahwa keterampilan Tan Yun lebih baik daripada Lu Yi, dia menamparkan wajah Lu Yi 3 kali dan seterusnya. Dia tampak bingung, "Tuan, ada sesuatu yang muridnya tidak mengerti. Bisakah kamu memecahkan teka-teki murid itu?" "Oh, ada apa?" Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Kamu akan memijatku sambil kamu mengatakannya. Guru telah duduk untuk waktu yang lama, dan aku belum pernah melihat kamu memijat guru. Baiklah, aku akan memijatmu sekarang." Sen Subing diam-diam datang ke punggung Tan Yun, mengeluarkan jari giok kian-kiannya, dan tiba-tiba meremas bahu Tan Yun. Tan Yun menghirup udara dingin kesakitan. "Murid, teknikmu terlalu berat. Bukan pertama kalinya bagi Anda untuk memijat guru. Mengapa kamu tidak tahu kekuatannya?" Sen Subing di belakang Tan Yun tersenyum dan kembali normal. Kemudian dia mulai memijat Tan Yun dengan kekuatan sedang dan bertanya, "Tuan, kamu tidak tahu. Gongsun Yangchun akan bersikap kasar kepada murid-muridnya pada waktu itu. Tapi Tan Yun, seorang murid kecil, malah menarikku. Dia tampak seperti melindungiku. Tuan, menurut kamu dari mana keberanian Tan Yun berasal? Beraninya dia menentang Gongsun Yangchun untukku. Juga, meskipun dia ingin melindungiku, beraninya dia menyentuh pergelangan tangannya dan menariknya ke belakang." Setelah Sen Subing selesai bertanya, dia menatap bagian belakang kepala Tan Yun. Dia itu nakal dan menawan. Tan Yun ragu-ragu, "Yah. Bagaimana aku bisa tahu? Namun, aku yakin Tan Yun adalah murid yang baik." Sen Subing meliriknya, "Tuan, apakah menurut kamu Tan Yun, seorang murid, akan menyukai Anda? Dia tidak berani memikirkan murid-muridnya pada hari kerja, tetapi ketika dia melihat bahwa murid-muridnya dalam bahaya, dia memiliki keinginan untuk melindungi mereka." Batuk. Tan Yun berdeham, "Murid. Menjadi guru bukanlah sesuatu yang abadi. Anda akan tahu." "Tuan, bicarakan saja. Kalau tidak, saya tidak akan memijat Anda di masa depan." Sen Subing berkata dengan nada centil. "Yah, biarkan guru menebak." Tan Yun berkata setelah lama terdiam, "Murid, kamu adalah 9 wanita cantik di Xianmen." "Ah, benarkah?" Sen Subing menggigit bibir bawahnya dengan keras dan berkata dengan gugup, "Aku tidak menyangka bahwa tuan itu bahkan mengetahui 9 wanita cantik Xianmen. Ini mengejutkanku." "Oh, omong-omong, guru, perbuatan baik muridnya. Sekarang ada 3 wanita cantik, Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, siapa yang paling cantik?" Sen Subing selalu ingin mendengar Tan Yun mengatakan siapa yang paling cantik di antara dirinya dan putri keduanya. Seperti yang kita ketahui, wanita menyukai kecantikan. Wanita membandingkan, tapi itu saja. "Murid, saya hanya mendengar tentang menjadi seorang guru." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Saya belum pernah melihat Zhong Wuxiao dan Mu Mengyi. Bagaimana saya bisa menilai? Tidak masalah jika kamu belum melihatnya. Aku akan membiarkanmu melihatnya." Sen Subing meremas bahu Tan Yun dengan tangan kirinya dan mengusap lengan kanannya dengan lembut. Saat itu, 2 Peng Lingli berubah menjadi Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao di depan Tan Yun. Sen Subing meninggalkan punggung Tan Yun dan berdiri dengan bayangan kenangan dari putri kedua. Subing tersenyum dan berkata, "Tuan, Anda harus memberi kami 3 peringkat." Tan Yun tercengang. "Anak murid, mengapa kamu tiba-tiba membandingkan kecantikan dengan 2 murid hari ini?" "Tuan, bagaimana orang bisa mengatakan bahwa mereka juga perempuan? Tidak normal membandingkan kecantikan dengan wanita lain." Sen Subing tersenyum. "Haha, haha, bagus." Tan Yun berkata, "Karena aku tidak tahu Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, aku akan menilai guruku menurut penampilannya.
Kalian bertiga sama, masing-masing memiliki kelebihan dan keindahannya sendiri. Sen Subing cemberut dan berkata dengan tidak puas, Tuan, Anda harus memberi peringkat, atau murid itu akan mengabaikan Anda. Aku tidak marah. Aku akan mendengarkanmu sebagai guru, di bawah kasa dingin Guixi. Tan Yun melirik tatapan licik di matanya dan berkata dengan nada positif, muridku adalah yang paling cantik. Setelah itu, Tan Yun diam-diam berkata, meskipun ada perbedaan antara Meng Yi dan Xiao, mereka sama sekali tidak kalah dengan Anda. Dalam hati saya, Anda bertiga tidak memiliki peringkat. Hihi, hampir sama. Hati gelisah Sen Subing terhenti. Ketika dia datang di belakang Tan Yun lagi dan memijat Tan Yun, dia tiba-tiba membuka matanya yang indah, melihat salju bulu angsa di luar aula, dan berkata dengan gembira, Tuan, turun salju, sangat indah. Tidak peduli betapa cantiknya itu tidak seindah muridku. Tan Yun berkata dengan santai. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya menunjukkan sentuhan kesedihan. Subing, aku ingin melihat musik dansa yang kamu berikan padaku 7 tahun lalu. Bisakah kamu memberiku tarian lagi? Sen Subing sedikit mengangguk dan berkata dengan bingung, Tuan, ada apa denganmu? Aku merasa sedikit sedih untukmu. Subing, yang sebenarnya. Mata Tan Yun menunjukkan pikiran dan kesedihan yang mendalam, guru punya seorang istri, dan tariannya juga sangat indah. Melihat tarianmu membuatku teringat padanya. Istri, bukankah dia satu-satunya tunanganmu Meng Yi dan Song Wuxiao? Di mana istrinya? Sen Subing berbisik, Tuan, siapa istrimu di mana dia? Apakah dia cantik? Tan Yun menghela nafas, dan sedikit air mata keluar dari mata bintang itu. Dia cantik. Dia sudah lama menjadi istri guru. Kenapa istrimu meninggalkanmu? Sen Subing bertanya dengan bingung. Dia dibunuh oleh musuh Tuan. Suara Tan Yun dingin. Sen Subing bisa merasakan tubuh Tan Yun gemetar. Subing, Tuan hanya punya satu istri, tetapi binatang-binatang itu membunuhnya. Tuan, jangan sedih. Aku akan memberimu tarian sekarang. Sen Subing mengambil keraguan, berubah menjadi bayangan emas, menyapu keluar dari aula abadi, dan menari dengan postur yang indah dan ringan di puncak terbang. Saat ini, Sen Subing, yang sangat cerdas, menyimpulkan bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari kekuatan besar. Karena dia tahu detail Tan Yun, dia tahu bahwa Tan Yun lahir di kota Wang Yue. Tidak ada wanita lain kecuali Mu Meng Yi dan Song Wuxiao. Karena tidak ada, mendiang istri di mulut Tan Yun membuat Sen Subing semakin yakin bahwa Tan Yun bereinkarnasi. Sen Subing menahan keterkejutan di hatinya, tariannya yang indah yang berkibar seperti abadi, mekar di kepingan salju yang menari di malam hari. Mata indahnya menantikan, bibir merah terang terbuka ringan, jalur lagu musik surgawi yang indah, melayang di telinga Tan Yun yang baru saja melangkah keluar dari aula, waktu yang lama tidak hilang, jalan menuju keabadian panjang untuk naik ke langit. Jalan menuju keabadian panjang untuk mencapai langit, matahari terbenam seperti langit merah darah. Pintu abadi berkabut mencari rumah abadi, sebab dan akibat reinkarnasi orang diam merangkul. Perahu datar mengikuti angin, puncaknya lebih baik dari dirinya sendiri. Misteri jalan diubah, dan hati tidak terikat ke dunia fana. Jalannya sulit, sulit seperti langit. Tan Yun tercengang melihat Sen Subing, mata berbintang dapat dilihat dalam kedipan air mata yang samar, dia sepertinya melihat masa lalu ketika dia adalah yang tertinggi dari Hong Meng, satu-satunya istri di puncak dunia ilahi di salju yang turun, karena panggung musik dansanya sendiri. Baik tarian maupun liriknya sama persis dengan Sen Subing. Dia bahkan curiga bahwa Sen Subing adalah istrinya sendiri. Dia bahkan curiga bahwa Sen Subing adalah reinkarnasi dari istrinya. Namun, dia mendekati Sen Subing berkali-kali, tetapi tidak pernah menemukan jejak reinkarnasinya. Tan Yun memejamkan mata, hatinya seperti pisau, kamu telah pergi begitu lama, tetapi hanya meninggalkanku sendiri. Tanpa emosi tidak seperti banyak rasa sakit, 1 inci juga menjadi jutaan gumpalan. Setelah Tan Yun menghela nafas panjang, telinganya kembali mendengar lagu yang indah itu. Ibu Tuan Qionglo Yuyu pergi, meninggalkan tuannya sendirian beberapa inci patah hati. Hidup tidak menyesal pada akhirnya, Tuan jangan sakiti, jangan berduka. Lagu berakhir, tarian berhenti, Sen Subing seolah-olah peri emas di salju melayang, terbang di depan Tan Yun, suara lembut, Tuan, murid merasa bahwa Anda adalah orang yang berhati besar, jika Anda sedih di hatimu, bisakah kamu berbicara dengan magang?
Suara serak keluar dari mulut Tan Yun, apakah ada anggur? Tuan, tunggu sebentar di aula utama, magang akan pergi ke tetua kedua untuk mengambil anggur. Sen Subing bangkit di udara dan menghilang ke langit bersalju yang tertutup malam. Setengah jam kemudian, salju semakin deras. Membawa dua altar anggur yang kuat, Sen Subing terbang ke puncak dan melangkah ke aula utama. Tuan, anggurnya ada di sini. Setelah Sen Subing meletakkan altar anggur di atas meja batu giok, jari-jari batu gioknya yang halus meraih mulut altar dan berkata, Tuan, mari kita minum malam ini. Bagus. Tan Yun mengambil altar anggur lainnya, dan setelah bertabrakan dengan Sen Subing, dia meletakkan altar di dalam kerudung dingin nafas kura-kura dan menuangkannya ke mulutnya dengan keras. Sen Subing menarik napas dalam-dalam, tampaknya mabuk, tetapi beberapa perjudian terus mengalir ke bibir merah terang. Saat dia mengangkat kepalanya untuk minum, Tan Yun hanya melihat keberaniannya, tetapi tidak melihat setetes air matanya yang jatuh ke altar anggur. Tan Yun, sampai hari ini aku tahu bahwa aku hanya pengganti mantan istrimu di hatimu, mungkin, aku bahkan hanya pengganti. Hati Sen Subing menangis, dan air matanya menetes ke dalam altar anggur dan menyatu dengan anggur untuk diminum ke dalam perutnya. Pada saat ini, Tan Yun berhenti minum, dia melihat penampilan minum Sen Subing, hatinya adalah perasaan sakit hati yang lain. Karena mantan istrinya, dari waktu ke waktu, ketika minum bersamanya, juga merupakan altar minuman keras, tidak ada gaya anggun di depannya, lepas untuk minum. Saat ini, Tan Yun yang sedih, tidak menggunakan kekuatan spiritual untuk menahan erosi anggur yang kuat, ketika sebotol anggur ke dalam perut, telah mengantuk. Dan mata mabuk Sen Subing kabur, matanya dipenuhi dengan air mata. Tiba-tiba, Tan Yun terhuyung-huyung, memegang Sen Subing dengan kuat di lengannya dan menekan ke tanah, dia tidak sadarkan diri melalui kerudung dingin nafas kura-kura, hendak mencium bibir Sen Subing, dan menekan Sen Subing. Sen Subing dalam waktu pingsan, samar-samar terdengar, telinga berdenging suara terputus-putus Tan Yun. Suaner, merindukanmu, aku sangat merindukanmu. Petik 2. Malam bersalju menyebar ke langit pernis, cinta dunia sakit karena ada buah. 3 jam kemudian, Tan Yun bangun dengan santai, mendapati dirinya masih menekan Sen Subing setelah jantungnya menegang. Sangat berbahaya, betapa aku sangat ceroboh dalam mabuk. Jika gadis kecil ini tahu bahwa aku adalah tuannya, maka itu akan baik-baik saja. Tan Yun buru-buru bangkit dan membawa Sen Subing, yang sedang tidur, ke kamar kerja di lantai 2, dan setelah meletakkan Sen Subing dengan lembut di sofa, dia meninggalkan sepucuk surat dan pergi. Kaki Tan Yun di atas pedang terbang meledak ke langit bersalju yang semakin gelap, melepaskan kerudung dingin nafas kura-kura, meledak menuju lembah abadi nomor 4 Huang Fuyu. Di kamar kerja, Sen Subing perlahan membuka matanya, ternyata dia baru saja bangun lebih awal dari Tan Yun. Suaner, adalah mendiang istrinya, gumam Sen Subing, tiba-tiba kesedihan yang tak dapat dijelaskan melanda hatinya. Setelah dia mendengar nama Suaner, entah bagaimana dia sedih. Kesedihan tidak bisa ditekan, rasa sakit yang tak bisa dijelaskan seperti tikaman pisau datang dari hati. Suaner, kenapa aku mendengar namamu, aku akan merasa sedih, air mata Sen Subing bingung, meluncur di pipi. Sen Subing dia sendiri tidak tahu bahwa pada saat ini, jauh di dalam pikirannya ada titik cahaya putih seperti beras. Di titik cahaya ini, adalah peti mati es seputih salju, peti mati es yang diukir di 9 burung Phoenix ilahi kuno yang hidup. Sama seperti peti mati es 9 Phoenix. Setelah ledakan sakit hati, Sen Subing membuka amplop itu, tetapi melihat bahwa ia berkata, murid, saya harus pergi selama 2 tahun, selama periode ini, jika Tantai Zongde mengirimi saya sesuatu, pertama-tama bantu saya untuk menerimanya. Di tengah malam, salju berdesir. Tan Yun terbang ke lembah abadi keempat dengan pedangnya, dan setelah melangkah ke aula senjata spiritual, dia berteriak, Saudara Huangfu, aku membuatmu menunggu, aku di sini. Saat dia mengatakan itu, Tan Yun tiba di lantai 2 dan hendak mendorong pintu ketika tiba-tiba, suara panik Huang Fuyu datang dari dalam, Kakak Tan. Kamu tidak bisa masuk, kamu tunggu di luar. Oke, Tan Yun mengerutkan kening dan tidak mendorong pintu masuk. Pada saat ini, di sofa kamar, Huang Fuyu mengenakan pakaian profan, ketika terburu-buru untuk bangun, dada gemetar kebanggaan cukup material, dia segera membalikkan punggungnya ke pintu kamar, melepaskan pakaian profan, dengan sutra di dada dibungkus 2 kali sebelum mengenakan jubah pria.
Hampir saja. Sepertinya di masa depan, aku harus membuka lembah abadi yang terlarang. Huang Fuyu diam-diam berkata, aku juga harus melarang aula utama. Tan Yun ini benar-benar sesuatu. Dia membuat orang menunggu sepanjang malam, dan dia baru datang setelah hampir fajar. Huang Fuyu mengeluarkan teriakan kemarahan rahasia, dan kemudian membuka pintu kamar dengan tindakan antusias. Tan Yun ingin masuk ke kamar, Huang Fuyu sibuk berkata, Saudara Tan, ada apa? Kita harus pergi ke lobi lantai pertama untuk berbicara. Tan Yun tertegun, terdiam, saudaraku, aku datang ke kamarmu di luar, masuk saja ke dalam untuk berbicara, mengapa masih lari ke bawah? Saudara Tan, aku pecandu kebersihan, apakah itu pria atau wanita, tidak bisa masuk ke kamarku, mohon maafkan saya. Huang Fuyu berkata, lalu mendorong Tan Yun yang tertekan, menuju lobi lantai pertama. Xiandi, tidak perlu pergi ke lobi. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, terakhir kali Patriark menjelaskan bahwa aku akan memberimu gongfu, sekarang aku telah menyiapkan gongfu untukmu. Tan Yun mengeluarkan slip batu giok dari cincin Qiankun, menyerahkannya kepada Huang Fuyu, dan memperingatkan, ada metode gong untuk atribut kuno dan cahaya Anda di dalam. Setelah Anda menghafal metode gong, ingatlah untuk menghancurkan slip batu giok dan jangan menunjukkannya kepada siapapun. Sangat misterius. Huang Fuyu mengerutkan kening, oke, aku akan menuliskannya. Yah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, kamu pergi untuk beristirahat. Tan Yun dan Huang Fuyu berpamitan dan pergi. Huang Fuyu dengan penasaran membawa slip batu giok ke dalam ruangan, saat indera spiritualnya memasuki slip batu giok, tubuhnya bergetar dan matanya meledak dengan kejutan yang dalam. Tapi setelah melihat slip batu giok tertulis pada teknik yang disebut, Kitab Suci Kuno Cahaya. Kitab Suci Kuno Cahaya memiliki dua kemampuan ilahi utama. Yang pertama, sayap suci cahaya. Setelah berlatih Kitab Suci Kuno Cahaya, Anda dapat menggabungkan kekuatan cahaya dan kekuatan kuno untuk membentuk pola cahaya suci, dan membuat sayap suci cahaya di punggung Anda. Sayap suci, dibagi menjadi 2 sayap, 4 sayap, 6 sayap, 12 sayap. Setelah menyatu menjadi 2 sayap dengan pola cahaya suci, seseorang dapat memiliki kemampuan untuk terbang. Tidak hanya itu, sayap suci juga akan menjadi tidak dapat dihancurkan saat penaikan ranah. Yang kedua, Sword Skill of All Ages. Teknik pedang ini menggabungkan kekuatan cahaya dan kekuatan kuno, dengan kekuatan tak terbatas. Sungguh teknik yang kuat. Huang Fuyu sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara seorang wanita surgawi. Mengekang warna kegembiraan, dia tidak lagi tidur, lalu duduk di sofa, mulai memasuki ranah kultivasi sampai kelupaan. Ruang di ruangan itu seperti riak air, tebal, penuh aura kuno kekuatan kuno berwarna krem, dari tubuh Huang Fuyu keluar. Selanjutnya, seutas kekuatan cahaya putih murni memancarkan aura ilahi dari tubuhnya, dan melonjak keluar. Dalam sekejap, kekuatan cahaya dan kekuatan kuno berkumpul bersama, membentuk pusaran sekitar 10 kaki di atas kepalanya. Saat pusaran berputar sangat cepat, kekuatan kuno dan kekuatan cahaya mulai bergabung. 6 jam kemudian, malam itu tanpa bintang. Pusaran di atas kepala Huang Fuyu, saat berhenti berputar, berubah menjadi untaian pola cahaya suci seperti rambut. Sayap suci bersatu. Huang Fuyu membuka matanya, dan matanya yang jernih dipenuhi dengan kegembiraan. Segera, ribuan helai light shine ripples itu melonjak ke arah punggungnya, dan dalam sekejap mata, berubah menjadi sepasang sayap sepanjang 1 kaki. Sayapnya halus dan samar-samar terlihat, jelas jika Anda ingin beralih dari virtual ke nyata, itu akan memakan waktu. Hihi, bisakah benar-benar terbang? Huang Fuyu sangat senang sehingga dengan pikiran, sepasang sayap suci di punggungnya mulai mengepak. Dia bangkit di udara dan terbang keluar dari aula, melonjak sangat cepat di langit malam yang gelap gulita. Sangat senang. Sangat cepat, langit malam bergema dengan tawa bersemangat Huang Fuyu. Pada saat ini, tingkat ke-9 ranah pemurnian jiwa, dia jelas merasa bahwa meskipun sayap suci hanyalah bayangan virtual, tapi masih 10% lebih cepat daripada dia terbang dengan pedang. Pada saat yang sama, Domain Ice Cloud Immortal Valley. Lembah abadi nomor 1 adalah kediaman Tan Yun, nomor 2 adalah kediaman Mu Mengyu, nomor 3 adalah milik Namong Ruksue, nomor 4 adalah milik Huang Fuyu. Pada saat ini, api unggun di lembah abadi No. 1. Tan Yun, Mu Mengyu, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian,
sedang makan barbeque sambil berbicara tentang hati mereka. Sue Zian tiba-tiba berteriak, "Kakak ipar. Sistermu, Sister Xiao, lihat, saya pikir saya melihat manusia burung, terbang di atas lembah abadi kami." Mu Mengyu dan Zhong Wu Xiao tertawa terbahak-bahak, "Zian, apa kamu salah lihat? Tidak ada manusia burung di manapun." "Hah? Kok bisa hilang?" Sue Zian mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap langit malam yang gelap, bergumam, "Baru saja aku melihat dengan jelas." Tan Yun miring ke langit malam, barusan dia juga dengan jelas melihat pemandangan Huang Fuyu terbang di langit malam, hatinya tidak bisa tidak sedikit terkejut. Huang Fuxiandi tidak hanya berkualifikasi ganda, bahkan bakat kultivasinya, dan pencerahan juga sangat bagus. Dia benar-benar menyatukan sepasang bayangan virtual Light Sein Wings hanya dalam 3 hari. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, dojo meritokratik. Semua murid dari garis keturunan meritokratik telah tiba. Tan Yun, yang merupakan kakak senior, ditempatkan di depan para murid. Zhong Wu Xiao dan Sue Zian berdiri di samping kerumunan murid. "Kakak Tan, terima kasih untuk gongfunya, aku berterima kasih." Di belakang telinga Tan Yun terdengar suara syukur Huang Fuyu. Tan Yun melihat ke belakang dan tersenyum cerah, "Semua adalah rakyatmu sendiri, tidak perlu sopan." Kesunyian. Gaun emas, Sen Subing, berdiri dengan kaki kosong, tatapannya tertuju pada lebih dari 3.800 murid rilem pemurnian jiwa. Ekspresinya serius, "Nanti, tetua kedua akan membagikan metode gong sesuai dengan atribut Anda. Sebelum mengeluarkan metode gong, Anda harus bersumpah bahwa Anda tidak akan memberikannya kepada siapapun di luar garis merit, termasuk anggota keluarga Anda." "Mengerti." Murid-murid alam pemurnian jiwa berbicara serempak, para murid mengerti. Sen Subing memandang Luo Fan, "Kalian semua mengikuti Luo Fan dan bersumpah." Mendengar kata-kata ini, tangan kanan Luo Fan berubah menjadi jari pedang, menunjuk ke langit dan berteriak, "Aku bersumpah jika aku memberikan teknik ini kepada siapapun, aku akan dikutuk oleh surga dan mati." Kemudian, semua murid pemurnian jiwa bersumpah dengan satu suara. Pada saat berikutnya, Sen Qingqiu selesai membagikan gongfu dan menasihati, "Gongfu di tangan Anda dibagi menjadi 3 bagian, atas, tengah dan bawah. Siapapun yang menyelesaikan bagian atas, kemudian melamar kepala untuk bagian tengah gongfa. Oke, kalian mundur." Ketika para murid rilem pemurnian jiwa pergi dengan metode gong mereka, dengan gembira, Sen Qingqiu membuka 10 pagoda ruang waktu master kualitas tinggi dan 30 lebih tinggi. Dan kemudian, lebih dari 4.000 murid dari tingkat ke-7 ke kesempurnaan agung dari alam jiwa janin dengan penuh semangat memasuki pagoda ruang waktu. Tan Yun memandang Mu Mengyu dan Zhong Wu Xiao dengan emosi yang dalam dan berkata, "Sampai jumpa 2 tahun lagi." Kedua wanita itu tersenyum, kemudian, dengan Sue Zian, Namong Ruksue, Huang Fuyu, kaki di atas pedang terbang, masing-masing menembak ke menara harta ruang waktu master berkualitas sangat tinggi di lantai 108. Tan Yun melemparkan langkah ilahi Hong Meng, langsung muncul di menara harta karun 108 lapisan, ke arah dalamnya. Sebuah suara bergerak datang dari belakang, "Tan Yun, saya berharap Anda akan menjadi lebih kuat dalam 2 tahun." Tan Yun melirik ke belakang dan membungkuk ke arah Sen Subing, yang berdiri di udara, dan berkata, "Saya tidak akan mengecewakan ketua." Di alam rahasia sekte dan vena abadi, di dalam aula besar. Lu Yi, yang sedang duduk berlutut, merasakan angin sepoi-sepoi bertiup, dia membuka matanya tiba-tiba, tetapi melihat kepala silsilah dan kepala sekte abadi, Gongsun Yangchun, muncul dari udara tipis dari dalam aula. Lu Yi buru-buru bangkit dan dengan hormat berkata, "Murid telah melihat guru." Gongsun Yangchun, menatap muram, Sen Subing mengkhianati dan Fein, dan Tan Yun membunuh ketua dan Fein sekte dalamku dan 8 tetua dalam pemilihan sekte dalam. Hal ini, telah membuat marah atasan dan Fein kita. Atasan memerintahkan guru untuk menyingkirkan Sen Subing dan Tan Yun sesegera mungkin. Terutama Tan Yun. Lu Yi tampak muram dan berkata, "Tuan, sekarang Sen Subing dan Tan Yun sedang berlatih di dalam wilayah rahasia garis keturunan meritokratis, dan garis keturunan meritokratis memiliki Tantai Long duduk di kota, bagaimana ini bisa dibunuh?" Gongsun Yangchun berkata dengan penuh konspirasi, "Bahkan jika Sen Subing dan Tan Yun tidak meninggalkan alam rahasia meritokratik, Anda dapat menggunakan skema memindahkan harimau dari gunung dan memancing ular keluar dari lubang. Ingat, paling lama 1 tahun,
atasan harus mendengar tentang kematian Tan Yun dan Sen Subing. Selama kamu melakukan masalah ini dengan baik, guru akan mempromosikan kamu ke orang-orang kudus untuk mengambil jabatan itu. Mengerti. Lu Yi dengan penuh semangat bersujud, terima kasih banyak atas pencerahan Tuan, murid mengerti. Pada saat yang sama, ranah rahasia Vena Senjata. Seorang pria parubaya berhidung elang tanpa ekspresi melangkah ke aula besar kepala Vena Senjata Sekte Abadi. Saat Taois dari Vena Senjata melihat pria parubaya itu, matanya melebar dengan hebat, dan dia membungkuk ketakutan dan gemetar. Murid bersujud untuk melihat leluhur tua. Pria parubaya itu tidak marah, kamu hal yang tidak berguna. Kedua tetua dari Vena Persenjataan Sekte Abadi terbunuh di ranah rahasia Vena Persenjataan, tetapi Anda tidak mengetahuinya, dan sekarang, seorang murid belaka dari silsilah merit berani membunuh tetua ketiga dari Vena Persenjataan selama pemilihan murid Sekte Dalam. Ini adalah aib bagi Vena Persenjataanku. Hal yang tidak berguna, kamu ingat ayah ini. Jika Tan Yun dan Sen Subing tidak mati, kamu akan memotong dirimu sendiri untuk berterima kasih kepada ayah ini atas dosa-dosamu. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, pria parubaya itu langsung menghilang. Murid mengerti. Taois persenjataan berkeringat dan menggigil saat dia menundukkan kepalanya. Murid dengan hormat mengirim leluhur tua. Setelah leluhur Vena Senjata pergi, Taois Vena Senjata bangkit dengan wajah merah dan meraung. Tan Yun, kau bajingan kecil, kau membunuh cucuku, dan sekarang kau membuatku kehilangan nyawaku. Aku, Fang Changhai, bersumpah bahwa aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi berkeping-keping. Setelah teriakan marah dari Daois Vena Senjata, dia meraung pelan, Pantom Shadow. Seorang wanita tinggi, berkerudung, berpakaian hitam muncul seperti hantu di ruang di dalam aula, dan matanya yang dingin dan sedingin es menatap Daois Vena Senjata tanpa jejak emosi, dan berkata dengan hormat, Tuan, apa perintah Anda? Pikirkan segala cara untuk membunuh Sen Subing dan Tan Yun. Kata Taois Vena Senjata, tidak. Anda memimpin anak buah Anda dan membunuh murid merit lineage ketika Anda melihat mereka. Bawahan mengerti. Wanita bertopeng berpakaian hitam bernama Pantom menghilang seperti gumpalan asap tanpa jejak. Pada saat ini, Fang Changhai benar-benar marah. Pada saat yang sama juga terpaksa tidak punya pilihan, harus mengirim tentaranya yang mati untuk membunuh Tan Yun dan Sen Subing, untuk kembali ke leluhur lama. Wanita bernama Yu Ying adalah pemimpin tentara mati Fang Changhai, dan pada saat yang sama, tentara yang mati bukanlah murid dari Sekte Suci Huangfu. Menurut pendapat Fang Changhai, bahkan jika prajurit yang mati itu tertangkap saat membunuh Sen Subing dan Tan Yun, itu tidak akan diperiksa pada dirinya sendiri. Ranah alam rahasia, dojo meritokratik. Di dalam lantai 108 dari pagoda ruang waktu biji Master Extreme, Tan Yun sedang duduk berlutut, melakukan teknik Qi kondensasi Hongmeng dan dengan rakus melahap energi spiritual surga dan bumi. Sebelumnya, ketika Tan Yun berpartisipasi dalam kompetisi seni dan dalam gulir ruang waktu bintang bulan, dia telah menyentuh penghalang tingkat ke-6 dari alam pemurnian jiwa, dan pada saat ini, dia berlari dengan sekuat tenaga untuk mencapai dunia. Surga, bumi, kehidupan, dan 3 jiwa, padatkan cangkang jiwa. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, 3 jiwa jauh di dalam pikirannya, masing-masing terpisah menjadi tirai cahaya, dan 5 hari kemudian, tirai membatu seperti kulit telur putih bersih. Cangkang jiwa pecah, 3 jiwa muncul bersama. 3 cangkang jiwa pecah pada saat yang sama, mengebor 3 bayangan Tan Yun, mengebor keluar dari pikiran, ke dalam kolam pikiran alis Tan Yun, setelah mengebor ke jiwa Ban Hongmeng ke-6. Kemudian Tan Yun, selama bertahun-tahun, memisahkan gumpalan bayangan uap dari masing-masing prana muatan surgawi, prana kebijaksanaan spiritual, Qi prana, prana paksa, prana tengah, prana inti, dan Ying prana, dan menyempurnakannya ke dalam pikiran jiwa janin ilahi ke-6. Dalam perjalanan waktu, Tan Yun seperti patung batu yang tidak bergerak. Ketika dia memasuki pagoda untuk menghabiskan 4 tahun, tiba-tiba, rambutnya terbang, tubuhnya memancarkan aura tingkat ke-6 dari alam pemurnian jiwa. Dalam sekejap mata, sudah 6 tahun di menara waktu, napas yang kuat, dari gelombang tubuh yang memancar keluar, sehingga menara besar di kekosongan, muncul retakan spasial yang saling silang. Sama seperti Tan Yun melangkah ke alam pemurnian jiwa tingkat ke-7, pada saat ini, dia tidak mengolah tubuh hegemoni Hongmeng, masih melahap energi spiritual surga dan bumi di alam. Sejak dia memasuki menara, tahun ke-18, Tan Yun, duduk seperti batu,
membuka matanya, kegembiraannya luar biasa. Seketika, aura yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya ke segala arah, dan dalam sekejap, ruang di sekitarnya seperti cermin besar, tidak mampu menahan aura yang mengamuk, dan menjadi terfragmentasi, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tidak buruk. Sudut mulut Tan Yun berdesir dengan senyum menawan dan mendominasi. Siapa yang tahu bahwa aura saya di tingkat ke-8 dari alam pemurnian jiwa, sudah sebanding dengan seorang kultivator di tingkat pertama dari alam jiwa dewa. Ketika saya selesai mengolah tubuh hegemonik Hongmeng saya, pada saat itu, seharusnya tidak ada masalah untuk melewati level dan membunuh pembudidaya alam jiwa dewa tingkat kedua. Pada awalnya, Tan Yun telah melangkah dari alam pemurnian jiwa tingkat ketiga ke alam tingkat kelima dalam gulir ruang waktu bintang bulan. Sekarang, dia dipromosikan dari alam kelima ke alam ke-8. Ketika dia dipromosikan ke alam pemurnian jiwa keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8, dia masing-masing memiliki kesempatan untuk memanipulasi cairan ilahi Hongmeng dan mengolah tubuh hegemoni Hongmeng. Dengan kata lain, sekarang dia bisa memanfaatkan cairan suci 5 kali untuk meredam tubuhnya. Dengan selesainya penempaan Tan Yun dari 3 jiwa di dalam jurang pemakaman, tubuh hegemoni Hongmeng telah melangkah dari tahap ketiga awal ke tahap ketiga penyelesaian kecil. Sekarang dia hanya membutuhkan 3 kesempatan untuk memanfaatkan cairan surgawi Hongmeng untuk menyelesaikan tempering dari prana muatan surgawi, prana kebijaksanaan spiritual, dan prana ki di antara 7 fisik, dan kemudian dia bisa melangkah ke tahap formasi utama orde ketiga. Kemudian, ketika power prana muatan surgawi, prana kebijaksanaan spiritual, dan prana ki telah disempurnakan, Anda akan berada di tahap puncak. Pada saat itu, ketika 3 jiwa dan 8 meridian aneh disempurnakan, seseorang dapat memasuki tahap awal dari tahap keempat. Pada saat ini, Tan Yun duduk berlutut, memasuki meditasi, masuk ke dalam hati Hongmeng yang tergantung di tengah kolam roh, dan memasuki dunia Hongmeng. Seolah-olah dia adalah penguasa dunia ilahi yang luas, Tan Yun melangkah ke udara dan menatap lautan cairan ilahi, memikirkan kultivasi menyakitkan dari tubuh Tuan Ilahi yang akan mengikuti. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan tatapan tegas, "Kekuatan, aku mendambakan kekuatan yang tak tertandingi." Saat Tan Yun melangkah ke tahap ketiga tubuh hegemoni Hongmeng, sekarang dia bisa memanipulasi 20 helai cairan surgawi Hongmeng untuk setiap pendinginan. Tan Yun menggunakan kesempatan untuk memadamkan 3 kali, dan tiba-tiba, 60 helai cairan ilahi, seperti 60 naga ilahi, bangkit dari permukaan cairan seperti laut, dengan cepat berputar di sekelilingnya, dan perlahan-lahan mengebor ke alisnya, menuju prana muatan surgawi, prana kebijaksanaan spiritual, dan prana ki, jauh di dalam pikirannya. Meskipun ketiga dari 7 prana ini tampaknya hanya seukuran kepalan tangan, ruang internalnya sangat luas, menelan semua cairan ilahi ke dalamnya. Saat dia memadamkan 3 fisik, fitur tampan Tan Yun sangat terdistorsi, dan butiran keringat terus menetes dari dahinya. Dia mengertakkan gigi dan bertahan. Rasa sakit. Jiwa Tan Yun mengalami pukulan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti dicabik-cabik dengan keras. Sesaat kemudian, tubuh Tan Yun bergetar, 7 lubangnya berdarah, dan dia hampir pingsan karena kesakitan. 3 tahun setelah waktu di menara, Tan Yun akhirnya selesai memadamkan prana muatan surgawi, prana kebijaksanaan spiritual, dan prana ki. Melangkah ke tahap ketiga dari tahap sukses besar tubuh hegemoni Hongmeng, dengan kekuatan untuk merobek senjata harta karun kelas menengah dengan tangan kosong. Pada saat ini, dia masih memiliki 2 kesempatan lagi untuk memanfaatkan cairan surgawi Hongmeng untuk mengolah tubuh hegemoni Hongmeng. Dia sekali lagi memasuki meditasi dan datang ke dunia Hongmeng dan memanipulasi 40 helai cairan ilahi untuk mulai memadamkan kekuatan fisik dan fisik pusat. Segera Tan Yun menghabiskan 2 tahun penuh kesakitan untuk menyelesaikan pendinginan fisik kekuatan dan fisik pusat. Sekarang dari 3 jiwa dan 7 fisik Tan Yun, hanya prana esensi dan Ying prana, yang belum padam. Selanjutnya, Tan Yun hanya perlu maju ke tingkat ke-9 dari alam penyempurnaan jiwa, dan kemudian menyelesaikan pendinginan pilar esensi terlebih dahulu, dan kemudian dia dapat menyelesaikan tahap Dacheng Orde ketiga, dan dengan demikian melangkah ke puncak tahap ketiga. Memesan. Pada titik ini, Tan Yun menghitung waktu dan telah menghabiskan 23 tahun di dalam pagoda. Menurut rasio waktu 1:18, 1 tahun, 3 bulan dan 11 hari telah berlalu di dunia luar. Pertama, mari kita lihat seberapa kuat jiwaku saat kekuatanku meningkat pesat. Tan Yun menatap penuh harap,
sekaligus rambut beterbangan, pilar kesadaran spiritual yang tak terlihat, dari atas kepala Dibor keluar dari puncak pagoda ke langit. 800 mil, 1500 mil, segera melampaui alam pemurnian jiwa 3 ketika 2000 mil setelahnya, terus membentang ke langit di lemari besi dengan kecepatan tinggi. Sampai 4800 mil di kubah langit, baru kemudian berhenti. Anda tahu jiwa dari alam jiwa dua pembudidaya kuat untuk menyelimuti radius 5000 mil. Jelas, Tan Yun, yang berada di tingkat ke-8 alam penyempurnaan jiwa, sekarang memiliki jiwa yang sekuat alam jiwa dewa tingkat kedua. Jika orang luar mengetahui hal ini, mereka akan terkejut, bukan? Tan Yun sombong, di bawah langit, tidak ada alam pemurnian jiwa 8 lebih kuat dari jiwanya sendiri. Tan Yun puas dengan penarikan kesadaran spiritual, sudut mulutnya sedikit ke atas, berkata pada dirinya sendiri, waktu penutupan pagoda, masih ada lebih dari 8 bulan tersisa, waktu di dalam menara lebih dari 13 tahun. Petik 2. Jika Anda ingin melangkah ke tingkat ke-9 dari alam pemurnian jiwa, Anda membutuhkan 9 tahun, sehingga tersisa 4 tahun. 4 tahun untuk mengolah tubuh hegemoni Hongmeng, dan kemudian 1 tahun, 3 tahun tersisa tepat, Anda dapat menyelesaikan menempa embrio pedang senjata Zun untuk ketiga kalinya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun siap untuk melanjutkan kultivasinya ketika tiba-tiba, alis pedangnya berkerut dan dia merasakan ruang waktu di dalam menara mulai tidak teratur, seolah-olah gelombang tak terlihat sedang bergerak. Detik berikutnya, ruang waktu kembali tenang. Pagoda ruang waktu telah gagal. Tan Yun bingung, bukankah itu buka selama 2 tahun? Bagaimana bisa ditutup? Tan Yun yang dipenuhi keraguan, segera mendorong pintu menara hingga terbuka dan muncul di puncak pagoda lantai 108. Pada saat ini, 10 pagoda spasial dan temporal biji master kelas atas dan 30 kelas atas, lebih dari 4000 murid, menyapu keluar dari pintu pagoda dan menatap ribuan murid di lapangan Merit Dao, berteriak dan meminta. Hei gelombang, bagaimana situasinya? Kenapa pagoda ruang waktu biji sesawi ditutup semua? Iya, kakak-kakak senior, apa yang terjadi? Bukankah ada 9 bulan dan 2 tahun tersisa sebelum batas waktu? Iya, apa yang terjadi? Mendengar ini, Liu Yiyi, yang berada di depan ribuan murid rilem pemurnian jiwa di dojo, melihat sosok Tan Yun ketika dia kehilangan kata-kata, dan segera, seolah-olah dia telah menemukan tulang punggungnya, dia berteriak, kakak senior, ada sesuatu yang besar yang salah. Jantung Tan Yun berdebar, ditembak jatuh dari pagoda, muncul di depan Liu Yiyi, Mu Mengyu, Zhong Wuxiao, Huang Fuyu, Sue Zian, Luo Fan, Yang Chong, juga terbang di belakang Tan Yun. Sekarang Mu Mengyu, Zhong Wuxiao, Sue Zian, telah melangkah ke alam pemurnian jiwa tingkat ke-5, alam pemurnian jiwa Luo Fan tingkat ke-6. Adapun Huang Fuyu, setelah menghabiskan 8 tahun di pagoda, dia melangkah ke kesempurnaan agung alam pemurnian jiwa dan menyentuh penghalang alam jiwa dewa. Namun, dia memikirkan kompetisi 10 Vena Sekte Abadi dalam 5 tahun, jadi dia tidak menerobos alam ke alam jiwa dewa, tetapi telah mengembangkan sayap suci terang dan keterampilan pedang 10.000 kuno. Pada saat ini, beberapa orang Mu Mengyu juga khawatir untuk melihat Liu Yiyi, menunggu jawabannya. Pada saat ini, Tan Yun mendengarkan suara bising di dojo dan berkata dengan suara tegas, diam. Seketika, dojo berjasa terdiam. Bahkan tanpa kata-kata Sen Subin, perintah Tan Yun adalah perintahnya, dan murid-murid ini akan mengikuti jejak Tan Yun. Karena Tan Yun memiliki kekuatan untuk menantang di luar jangkauan mereka, dan memiliki pencapaian dan yang lebih maju daripada Tang Xinying, kepala Sekte Abadi dan Pulse. Pada saat ini, Liu Yiyi memandang Tan Yun, matanya merah, lalu tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya dan berteriak, kakak, tetua kedua sekarang terluka parah dan tidak dapat bangun, dan kepala suku masih terluka serius, dan tidak sadarkan diri. Su Bing, hati Tan Yun terdengar kaget, tatapannya cemas, mendesak, jangan menangis, cepat ceritakan apa yang terjadi. Penatua dan ketua kedua, bagaimana mereka bisa terluka parah? Mereka terluka oleh siapa? Mendengar itu, Liu Yiyi tersedak dan berkata, kakak sulung, masalahnya seperti ini. Kepala Panatua, untuk dapat memastikan bahwa 40 pagoda ruang waktu, dapat dipertahankan selama 2 tahun telah dibuka, jadi, sebulan yang lalu, dia memerintahkan tetua kedua untuk memimpin 50 murid ke tempat gerbang abadi. Kota, untuk menukar batu roh kelas menengah dan atas yang ditambang menjadi batu roh tingkat sangat tinggi.
Kemudian, gunakan batu roh kualitas sangat tinggi, untuk menjaga menara harta karun tetap terbuka. Tetapi ketika tetua kedua, setelah bertukar batu roh berkualitas sangat tinggi di kota alun-alun, dia dikepung dan dibunuh dalam perjalanan kembali ke alam rahasia Merit. Akibatnya, batu roh dirampok, 50 murid dari alam pemurnian jiwa tingkat keempat, semuanya mati, hanya tetua kedua yang melarikan diri kembali dengan hidupnya. Mendengar kata-kata ini, wajah Tan Yun menjadi ironis. Lanjutkan. Liu Yiyi berlinang air mata, terisak, kepala setengah bulan yang lalu, dia secara pribadi membawa batu roh, pergi ke kota alun-alun untuk menukar batu roh kualitas tertinggi, tetapi, dia juga disergap, batu roh dirampok. Kemudian, ketua, setelah dia melarikan diri dari kematiannya, dia mengalami koma. Sampai sekarang kita tidak tahu, siapa yang membunuh rekan-rekan murid, melukai kepala kita, tetua kedua. Setelah mendengar ini, tinju Tan Yun mencicit, lengan kanannya melambai, dan sekaligus, energi spiritual melesat ke lonceng bermotif hijau di kubah langit. Ketika 3 lonceng lembut berbunyi, Tan Yun mengeluarkan suaranya dan berkata, semua murid berkumpul di dojo, ada yang ingin saya katakan. Setelah mengatakan itu, Tan Yun memandang Mu Mengyu, Sue Zian, Zhong Wuxiao, dan yang lainnya dan berkata, tunggu aku di sini, aku akan memeriksa tetua kedua dan ketua. Tan Yun melakukan langkah ilahi, dan dengan sekejap sosoknya, dia muncul 1.800 kaki jauhnya, memasuki aula Sen Qingqiu, dan langsung datang ke ruang lantai 2, tetapi melihat bahwa wajah Sen Qingqiu pucat, dan ada puluhan luka di tubuhnya yang bisa dilihat jauh ke tulang. Terutama lehernya, luka pedang yang mengejutkan, jika itu bahkan setengah inci lebih dalam, dia akan terbunuh dengan menggorok lehernya. Penatua kedua, Tan Yun, matanya merah, datang ke depan sofa dan menggertakkan giginya, kamu beritahu murid siapa yang melakukan ini. Sen Qingqiu, yang sudah berada di tingkat ke-8 dari alam pemurnian jiwa, menggelengkan kepalanya dengan susah payah dan berkata dengan lemah, meskipun saya tidak yakin siapa yang melakukannya, saya tahu bahwa orang-orang yang mengelilingi saya haruslah 3 kelompok orang. Mereka semua berada di atasku dalam kekuatan, jika bukan karena harta sihir pelarianku, aku tidak bisa lepas dari pengejaran mereka. Tan Yun, aku malu pada Nona. Sen Qingqiu meneteskan air mata berlumpur, 1 juta batu roh yang sangat halus semuanya dirampok. Ini adalah keseluruhan 5 bulan, menambang batu roh Nona masih berharap untuk menggunakan batu roh ini, kepada para murid untuk membuka kultivasi menara harta karun ruang waktu, saya mati tidak masalah, tetapi batu roh itu hilang. Tan Yun membungkuk, menyeka air mata Sen Qingqiu, melemparkan suaranya, batu roh hilang, dapat ditambang lagi, Anda tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Penatua kedua jangan khawatir, batu roh yang hilang, murid akan membuat musuh kembali berlipat ganda. Dan orang-orang yang menyakitimu, murid juga akan membuat mereka punah. Penatua kedua pulih dengan tenang, murid akan pergi dan mengunjungi kepala suku. Tan Yun berkata, hanya berbalik dan mengambil langkah, lalu melihat ke belakang dan bertanya, Penatua kedua, setelah insiden besar seperti itu, mengapa paman kakek saya tidak peduli? Sayang, Sen Qingqiu menghela nafas panjang dan berkata, Senior Tantai berkata, Patriark hampir berselisih dengan 9 garis keturunan barang antik tua karena masalah ini. Patriark mencurigai bahwa barang-barang antik tua berada di balik ini. Sang Patriark memberitahu Senior Tantai bahwa dia hanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa garis keturunan meritokratis tidak dimusnahkan, dan tidak boleh ikut campur dalam masalah lain. Tan Yun, kamu tidak boleh menyalahkan Patriark dan Senior Tantai, karena ada banyak hal yang melibatkan seluruh tubuh, tidak begitu sederhana di permukaan, aku khawatir semua hal ini berhubungan dengan barang antik lama. Sekarang Patriark lemah, belum waktunya untuk melawan mereka. Mendengar kata-kata ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, saya mengerti, murid, pergi dulu. Saat Tan Yun melangkah keluar dari aula utama, matanya yang berbintang mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, Sekte Suci Huangfu, itu benar-benar pasir yang tersebar, campuran ikan dan naga. Tapi apapun yang terjadi, aku akan menemukan pembunuhnya. Tan Yun terbang menuju Merit Immortal Mountain dengan kakinya di atas pedang terbang. Setelah tiba di luar Merit Immortal Hall, Tan Yun membungkuk dan berkata, Kepala, murid Tan Yun meminta untuk bertemu denganmu. Kakak senior Tan, tuanku masih koma. Pada saat ini, Namong Ruksue, yang menjaga Sen Subing,
mengambil langkah keluar dari aula abadi dengan mata berlinang air mata. Kakak Tan, Anda adalah Saint Reng Zun dan Master. Anda harus segera melihat guru, cedera. Tan Yun melangkah ke aula utama dan langsung menuju kamar kerja Sen Subing di lantai 2. Saat dia melangkah ke kamar kerja, rasa sakit yang menusuk datang dari hati Tan Yun, tetapi dia melihat Sen Subing berbaring diam di sofa, wajahnya sangat pucat. Tuan, Subing tidak ingin mati. Pada saat ini, Sen Subing dalam keadaan koma. Panggilan terputus-putus suara itu seperti pedang dingin, menusuk hati Tan Yun. Tan Yun melihat kembali ke Nangong Ruksue yang mengikutinya. Kamu pergi keluar kuil untuk menjaga, tidak ada yang diizinkan masuk. Nangong Ruksue mengangguk dengan lesu dan pergi. Setelah Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan mengatur batas kedap suara, dia meringkuk di depan sofa dan melepaskan indera spiritualnya untuk meresap ke dalam tubuh Sen Subing. Setelah beberapa pemeriksaan, ditemukan bahwa Sen Subing keluar dari kondisi yang mengancam jiwa dan memiliki 3 luka pedang yang fatal di tubuhnya. 1 pedang menembus dada, sebuah pedang menembus sisi kiri leher, dan pedang memotong alisnya. Dan dilihat dari lukanya, orang yang menyakitinya pasti orang yang sama, dan menggunakan pedang terbang wanita. Artinya, Sen Subing terluka oleh seorang wanita. Tan Yun jelas, sekarang Sen Subing meskipun hanya tingkat pertama dari alam jiwa dewa, tetapi dia telah mengembangkan kode ilahi sejernih es ke tingkat ke-12. Kekuatan tantangan lintas tingkat, sebanding dengan tingkat keempat dari ranah jiwa dewa. Jelas kekuatan wanita yang ingin membunuhnya, setidaknya adalah tingkat kelima dari alam jiwa dewa. Tuan, Sen Subing berteriak lemah, tetesan air mata mengalir sepucat pipi kertas. Murid yang baik, Tuan ada di sini. Tan Yun mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai pipi Sen Subing, melemparkan suaranya, Subing, selanjutnya kamu hanya merawat lukamu. Aku akan membantumu membalas dendam. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun membungkuk dan mengambil Sen Subing, berjalan menuju luar aula. Nangong Ruksue, yang sedang menunggu di luar kuil, melihat Tan Yun membawa Sen Subing keluar dan hendak mengatakan sesuatu ketika Tan Yun tidak bisa membantah. Ikuti aku ke lapangan Merit Dao. Tan Yun memegang Sen Subing, kaki di atas pedang terbang meledak ke awan. Nangong Ruksue mengikuti dengan cermat. Lebih dari 13.000 murid di lapangan Merit Dao melihat Tan Yun memeluk kepala dan memasuki lantai 108 menara ruang waktu biji Master Tiang Ekstrim. Nangong Ruksue juga mengikutinya. Tan Yun menasihati, kakak perempuan Nangong, selanjutnya, Anda akan menjaga kepala di sini. Setelah dia pulih dari luka-lukanya, Anda menyuruhnya untuk berkultivasi di sini untuk menerobos dunia tanpa khawatir, dan saya akan menangani semua masalah dan Vein untuk saat ini. Petik 2. Aku ingat. Jangkrik Nangong Ruksue terfokus. Sosok Tan Yun muncul di puncak pagoda dalam sekejap, menatap para murid, dan menemukan bahwa dari 10.000 murid alam jiwa janin setahun 3 bulan yang lalu, lebih dari 5.000 sekarang telah naik ke tingkat pertama, ranah pemurnian jiwa. Dalam hal ini, Tan Yun sangat puas. Wajah Tan Yun sangat ironis saat dia berkata, sekarang saya punya sesuatu untuk dikatakan. Kakak senior, tolong bicara. Kerumunan murid memandang Tan Yun dengan kemarahan yang memuja. Mata Tan Yun yang dalam, esensi dari surai pria itu berkedip, permusuhan merajalela, kalian semua juga orang pintar, saya pikir Anda bisa melihat, sekarang penatua kedua, pengepungan pencipta utama, hanya ada 2 alasan. 1. Itu ada hubungannya dengan masalah pemilihan muridku di gerbang dalam. Kedua, beberapa orang akan menjadi garis keturunan meritokratis kita, sebagai duri dalam daging. Mereka tidak ingin memberi waktu garis keturunan meritokratis kita untuk tumbuh. Melawan musuh dengan niat jahat, yang harus kita lakukan adalah tidak pernah mundur. Sekarang saya mengumumkan bahwa untuk periode waktu berikutnya, saya sementara akan bertanggung jawab atas semua hal di silsilah meritokrat. Semua murid alam pemurnian jiwa berhenti berkultivasi. Semua murid akan menyerahkan batu roh yang Anda miliki, dan kemudian, saya akan membawa batu roh ke Square City untuk menukarnya dengan batu roh berkualitas sangat tinggi. Tentu saja, Anda tidak perlu khawatir, berapa banyak batu roh yang diambil dari Anda, setelah batu roh ditambang, saya akan mengembalikannya sebanyak yang saya bisa. Berlaku segera, dalam 3 bulan, para murid alam pemurnian jiwa akan berhenti berkultivasi dan pergi ke 12 tambang roh untuk membantu murid tukang menambang tambang roh. 12 tambang roh, yang bertanggung jawab sementara adalah, Mu Mengyu, Huang Fuyu,
Zhong Wuxiao, Sue Zian, Luo Fan, Yang Chong, Liu Yiyi, Zhang An, Lin Tian, Wu De, Su Peng, Ding Junhui. Semua batu roh yang ditambang oleh semua orang, serahkan kepada 12. Siapapun yang berani menelannya secara pribadi, bunuh tanpa amnesti. Mendengar ini, para murid menatap Tan Yun dengan marah dan berteriak, "Ya, kakak senior." Pada saat yang sama, para murid mengerti bahwa meskipun Sue Zian dan Zhong Wuxiao bukan murid dan Pulse, mereka adalah saudara ipar dan tunangan dari kakak senior. Karena itu, orang banyak tidak memiliki pendapat, dan tidak berani berpendapat. Lebih dari 13.000 murid, cincin Qiankun sering muncul, dan banjir batu roh menumpuk tinggi di depan mereka. Kemudian, setelah Tan Yun memasukkan semua batu roh ke dalam cincin Qiankun, dia melihat ke bawah ke lebih dari 3.000 murid alam jiwa janin dan memerintahkan, selama 9 bulan ke depan, kamu masih memasuki menara untuk berkultivasi. Sekarang masuki 30 pagoda ruang waktu biji mustard berkualitas sangat tinggi. Mendengar kata-kata ini, para murid ranah jiwa ban segera berpencar dan terbang ke 30 pagoda dengan pedang mereka. Saudara Tan, sekarang tidak ada lagi batu roh berkualitas sangat tinggi untuk membuka pagoda ruang waktu. Lalu bagaimana murid senior alam jiwa janin bisa mengolahnya? Huang Fuyu bertanya. Hampir 10.000 murid alam pemurnian jiwa juga menatap Tan Yun dengan bingung. Kalian semua tidak perlu khawatir tentang masalah ini, saya masih memiliki batu roh berkualitas tinggi, cukup untuk membuka 30 pagoda selama sebulan. Dalam sebulan, saya akan menemukan cara untuk memasok konsumsi pembukaan pagoda setelah mengubah batu roh kelas menengah dan atas yang ditambang menjadi batu roh kelas sangat tinggi. Setelah Tan Yun berbicara, di cincin Qiankun, 30 helai batu roh berkualitas sangat tinggi menyembur keluar dan terbang ke ceruk besar di bagian atas masing-masing dari 30 pagoda, yang membuka pagoda. Alur ditutupi dengan jutaan pola berkelok-kelok. Pola-pola ini memiliki efek melahap kekuatan spiritual batu spiritual dan mengintegrasikan ke dalam pagoda. Pagoda diberi makan oleh aliran energi spiritual yang konstan sebelum ruang waktu yang unik terbentuk di dalamnya. Kakak senior memiliki banyak batu roh berkualitas sangat tinggi. Murid alam pemurnian jiwa berseru tak percaya. Dan Sue Zian, Mu Mengyu, dan Zhong Wuxiao tahu dengan jelas bahwa batu-batu roh yang sangat halus ini adalah semua rampasan Tan Yun di tanah abadi. Kalian semua pergi dan menambang ranjau roh segera. Perintah Tan Yun. Ya, kakak senior. Hampir 10.000 murid alam pemurnian jiwa langsung terbelah menjadi 12 gelombang, kaki di atas pedang terbang, dan menuju 12 tambang roh yang jaraknya 100.000 mil. Hanya Mu Mengyu, Xiao, Zian, dan Huang Fuyu yang tertinggal. Tan Yun Fei mendarat di depan keempatnya, meraih tangan giok Mu Mengyu dan Zhong Wuxiao, dan berkata, kamu dan Zian juga harus pergi. Mu Mengyu memberi Tan Yun sedikit penyesuaian pada jubahnya dan berkata dengan cemas, kamu akan mengalami kesulitan di masa depan, kamu harus lebih berhati-hati dalam perjalanan ke Fangcheng. Biarkan orang-orang besar dan mereka melindungimu dengan baik. Setelah Mu Mengyu dan ketiga wanita itu menegur Tan Yun hendak pergi ketika Huang Fuyu tiba-tiba berkata, Saudara Tan, saya sudah berada di alam kesempurnaan besar dari alam pemurnian jiwa. Ada juga metode gong yang Anda berikan kepada saya juga telah mengembangkan beberapa kesuksesan kecil, saya akan menemani Anda ke Fangcheng. Anda, Tan Yun mengerutkan kening, itu tidak bisa, jika ada bahaya, saya mungkin tidak dapat melindungi Anda. Selain itu, jika Anda memiliki kesalahan, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada Master Sekte? Kakak Tan jangan khawatir, aku tidak akan menyalahkanmu. Huang Fuyu tertawa, oke, ini kesepakatan, jika tidak, saya akan memberitahu ketua klan bahwa Anda menggertak saya. Tan Yun merenung sedikit dan berkata, baiklah kalau begitu, tetapi setelah Anda meninggalkan silsilah merit, Anda harus mendengarkan perintah saya. Huang Fuyu menganggukkan kepalanya dengan berat. Kakak ipar, kalian lebih berhati-hati. Setelah Sue Zian dan Tan Yun mengucapkan selamat tinggal, mereka pergi bersama Mu Mengyu dan Xiao, dengan kaki di atas pedang terbang. Setelah itu, Tan Yun masuk ke dalam aula Sen Qingqiu, memeluk Sen Qingqiu, dan mengirimnya ke pagoda ruang waktu berkualitas sangat tinggi untuk pulih dari luka-lukanya. Sen Qingqiu menyerahkan kepada Tan Yun 2 cincin Qiankun yang diisi dengan batu roh tingkat menengah dan batu roh tingkat atas,
dan meminta Tan Yun untuk membawa mereka ke kota alun-alun untuk menukarnya dengan batu roh yang sangat berkualitas tinggi. Tan Yun, batu roh kelas atas dan kelas menengah di dalamnya ditambang oleh murid tukang, siang dan malam selama lebih dari setengah bulan, jadi kamu harus melindunginya. Sen Qingqiu menegur. Juga, kamu tidak boleh pergi ke paviliun roh Tongtian kota alun-alun untuk bertukar batu roh, meskipun mereka memiliki reputasi yang baik. Tetapi aku selalu merasa bahwa aku dikelilingi dan dibunuh pada bulan Januari, dan mereka tidak dapat dilepaskan. Selain paviliun roh Tongtian, ada juga toko yang disebut Paviliun Pengumpulan Harta Karun, di mana Anda juga dapat menukar batu roh berkualitas sangat tinggi. Saya dengar reputasinya juga bagus, mengapa Anda tidak pergi ke sana? Tan Yun menganggukkan kepalanya, berkata untuk mencatat dan meninggalkan pagoda, dan Huang Fuyu menginjakkan kaki di atas pedang terbang, menuju pintu keluar dari alam rahasia yang jaraknya 100.000 mil. Ketika Tan Yun, pedang Huang Fuyu terbang keluar dari alam rahasia, muncul di langit di atas gerbang gunung, Tan Yun melingkarkan lengannya di pinggang Huang Fuyu, kepala samping yang ganas, sekaligus beberapa panah spiritual melesat melewati punggung Tan Yun. Dipeluk oleh Tan Yun, wajah Huang Fuyu tampak sedikit malu, saat berikutnya, matanya mengungkapkan niat membunuh yang tidak disembunyikan. Pada saat ini, di kubah langit 300 kaki jauhnya dari mereka berdua, tergantung sebuah perahu roh yang ditempatkan di 100 alam pemurnian jiwa dari murid nadi dan pemimpin seorang pria, Tan Yun tahu, adalah murid tertutup Lu Yi, Zhou Wang. Zhou Wang memandang Tan Yun dan Huang Fuyu, yang telah menghindari dua panah fatal, dan kilatan keheranan melintas di matanya, lalu dia mengepalkan tinjunya dan tertawa keras, hahaha, maaf untuk dua murid senior itu. Kami mengejar binatang iblis di sini di perahu roh kami, dan saya tidak menyangka kalian keluar ketika saya menembak binatang itu. Untungnya, kalian berdua aman dan sehat, jika tidak, maka dosa Zhou akan menjadi besar, hahaha. Setelah Zhou Ang berbicara, 99 murid di belakangnya, tertawa terbahak-bahak. Maaf, Huang Fuyu dengan marah menunjuk Zhou Ang dan yang lainnya, kamu tidak berpura-pura terlihat buta. Mau tidak mau, kamu tahu dengan jelas di hatimu. Tes gelombang, Zhou Ang melirik Huang Fuyu, menamparkan bibirnya, saudara-saudara, lihat, anak ini lembut dan lembut, jika dia tidak memiliki simpul tenggorokan, saya akan mengira dia adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Petik 2. Hahaha. Murid-murid di perahu roh bergema, iya. Hei, 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 melihat anak ini, saya hampir berpikir saya punya masalah dengan aspek orientasi itu. Kamu sekelompok. Suara marah Huang Fuyu, Tan Yun acuh tak acuh memotong, Huang Fuxiani, Zhou Ang tetap hidup, yang lain untuk membunuh. Kata-kata baru saja jatuh, Tan Yun langsung menghilang di pedang terbang, saat berikutnya muncul di perahu roh, dengan kecepatan kerumunan yang tidak dapat dijangkau, bayangan sisa berkedip, ke arah kerumunan yang sering mengayunkan tinju. Klik, 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 klik. Suara pahat yang tumpul, suara retakan tulang yang jernih, bercampur dengan teriakan, sekaligus, perahu roh yang dipenuhi kabut darah, patah tulang pecah, tubuh yang patah, seperti meteorit berwarna darah, jatuh ke arah perahu roh. Dalam satu tarikan napas, Tan Yun telah membunuh 90 murid dari alam pemurnian jiwa. Tan Yun, tunggu, kamu mati. Zhou Ang, ketakutan sampai ke intinya, menyapa 9 murid yang tersisa, lari. Dia awalnya diperintahkan oleh Lu Yi untuk menjaga gerbang gunung garis keturunan meritokratis, dan jika murid garis keturunan meritokratis meninggalkan gerbang gunung, mereka akan menemukan cara untuk mempermalukan dan membuat marah murid garis keturunan meritokrat, dan setelah terlebih dahulu membuat murid garis keturunan meritokrat tidak dapat melakukannya, untuk menolak menyerang, mereka kemudian akan menyerang dan membunuh mereka. Namun, Zhou Ang tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Tan Yun untuk menantang di luar level itu begitu menakutkan. Pada saat ini, dia tidak sabar menunggu orang tuanya melahirkan dua kaki lagi untuk melarikan diri demi hidupnya. Lari. 9 murid lainnya melarikan diri dalam ketakutan dan meninggalkan perahu dan pedang mereka. Bayangan Tan Yun melintas dan muncul di kehampaan, tinju kanannya menghantam punggung seorang murid, dan tubuh murid itu terkoyak. Tan Yun menoleh ke belakang dan menatap Huang Fuyu, yang sangat ketakutan hingga wajahnya memutih. Xiandi. Apa yang kamu lihat? Jika kita tidak menghindar tepat pada waktunya, jika tidak, kita akan mati. Aku akan pergi untuk menangkap Zhou Ang, 8 lainnya untukmu,
Ingat, jangan pergi hidup-hidup. Setelah itu, Tan Yun menginjak pedang terbangnya dan mengejar Zhou Ang, yang telah melarikan diri 10 mil ke dalam kehampaan. Huang Fuyu adalah satu-satunya putri Tantai Xuanzong, dia biasanya membunuh binatang iblis, tetapi tidak pernah membunuh siapapun. Pikirannya mengingat, adegan pembunuhan Tan Yun, wajahnya pucat, dahinya basah oleh keringat halus. 我承认你的修为确实不错，若不进入剑阵，以我现在的实力，恐怕还不是你的对手。